Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, lewat kesempatan ini, lewat channel Ustadz Azmi Khatib ini, di suasana bulan Agustus ini, di mana bangsa kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dulu Nusantara yang sebagai cikal bakal Indonesia mempunyai daya tarik yang luar biasa oleh bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Kalau kita baca sejarah, daya tarik itu adalah pertama hasil bumi Nusantara, yaitu berupa rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di negara-negara seperti Eropa dan lain sebagainya. Mula-mula bangsa asing datang ke Indonesia ini tujuannya adalah perdagangan. Sebenarnya yang menjajah Indonesia ini banyak negara, banyak bangsa. Awalnya Portugis, pernah juga Inggris, tetapi yang sangat lama menjajah Indonesia ini adalah Belanda. Kalau kita baca sejarah, sampai 3,5 abad Indonesia ini di bawah kendali kerajaan Belanda. Kemudian setelah Belanda, Jepang sekitar 3,5 tahun. Akhirnya bangsa Indonesia dalam perjalanan yang sangat panjang memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, yang dibacakan teks proklamasinya itu oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mulai detik itu Indonesia menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka dari penjajahan bangsa asing. Perjalanannya setelah itu juga tidak ringan. Banyak terjadi biang-biang perpecahan. Banyak pemberontakan-pemberontakan yang harus dihadapi oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta waktu itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sampai hari ini masih berdaulat, berdiri tegak, masih utuh. Kita masih hidup di alam kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin dan saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, maka pada perjumpaan ini, lewat channel ini, kita akan membahas arti kemerdekaan dan cara mengisi kemerdekaan, dan yang tidak lebih kalah pentingnya adalah mempertahankan kemerdekaan.
Pertama, kita akan bahas arti kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin dan saudara-saudara sebangsa setanah air yang berbahagia. Kemerdekaan artinya adalah kebebasan. Kebebasan bersosial, berinteraksi, kebebasan dalam berusaha, kebebasan dalam berkeyakinan, dan kebebasan untuk mengatur diri sendiri, tentu dalam aturan-aturan yang disepakati. Kita bebas berbicara, tapi ada aturannya. Kita bebas menjalankan keyakinan kita masing-masing, tetapi juga ada aturannya. Kita bebas mencari penghidupan atau memutar roda perekonomian, tapi juga ada aturannya. Itulah perlunya kita punya satu pemerintahan. Pemerintahan itu adalah untuk menjalankan aturan-aturan ini. Maka di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, panglima tertingginya adalah undang-undang atau aturan. Semua harus tunduk kepada aturan dan peraturan yang sudah kita sepakati. Tidak peduli siapapun mereka. Rakyat biasa, para pemuka agama, para ekonom, para politisi, para wakil rakyat, para menteri, TNI, Polri, bahkan presiden sekalipun harus taat aturan. Kalau kita semua sudah taat aturan dan konsekuen dengan aturan undang-undang yang kita sepakati bersama, maka insya Allah minimal kemerdekaan Indonesia ini bisa kita pertahankan. Itu yang pertama. Arti kemerdekaan itu adalah kebebasan dalam tanda kutip. Bukan berarti kita merdeka, kita bisa berbuat semau-maunya, tidak. Karena kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ini pertama. Kedua, mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan supaya kemerdekaan itu bisa dirasakan oleh setiap orang? Tidak hanya dinikmati kemerdekaan ini oleh kelompok tertentu, organisasi tertentu, atau etnis tertentu, tapi semua masyarakat, semua semua organisasi yang ada dalam negara itu harus bisa menikmati kemerdekaan itu. Nah, sebelum kita menikmatinya tentu kita isi dulu. Ibarat kita mau menikmati segelas kopi, maka gelasnya harus kita isi gula, kita isi kopi, lalu kita tuangkan air, kita aduk, baru kita bisa menikmatinya. Begitu pula dengan kemerdekaan. Kemerdekaan ini akan terasa nikmat kalau kita isi dulu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Masing-masing kita harus beriktikad baik kepada Indonesia ini. Baik iktikad dalam masalah ekonomi, pemerataan ekonomi, pemerataan tenaga kerja, pemerataan fasilitas-fasilitas untuk ekonomi. Jadi jangan hanya fasilitas-fasilitas yang menggunakan anggaran negara itu hanya terkonsentrasi pada satu masalah, tapi harus merata. Ya, bidang pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, ya, bidang transportasinya, bidang pendidikannya, bidang wira swastanya, ini harus adil, harus rata sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan kita mengejar target-target tertentu hanya untuk dinilai oleh manusia atau dinilai secara internasional, sementara kita mengabaikan hal-hal yang prinsipil bagi sebuah negara, yaitu pemerataan, pembangunan, supaya
setiap warga negara itu bisa merasakan manisnya atau manfaatnya atau hasilnya dari sebuah kemerdekaan. Jadi jangan habiskan anggaran negara ini hanya untuk membangun fasilitas-fasilitas yang memang itu diperlukan, tetapi mengganggu fasilitas-fasilitas yang lain. Masyarul muslimin, satu hal yang lucu dari Indonesia ini adalah kita dengar berita ya, Indonesia ini impor beras dari negara lain. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara agraris ya, negara yang lahan pertaniannya sangat luas, tapi kita impor beras dari luar ya. Akhirnya apa? Di saat beras diimpor dari luar ya, kemudian petani Indonesia panen, harga beras murah ya, sementara biaya produksi gabah mahal, pupuk harganya juga nggak murah, belum yang lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa para petani kita belum bisa merasakan kemerdekaan itu. Makanya adalah tugas orang yang diberi tugas oleh rakyat ya, untuk memeratakan pembangunan, tidak mengkonsentrasikan pembangunan untuk satu bidang saja ya, walaupun itu juga diperlukan oleh masyarakat ya. Kita sibuk bangun ini bangun itu, sementara yang lainnya terbengkalai. Kita sibuk mempromosikan ini itu, sementara yang lainnya keleleran. Masyarul muslimin dan saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, jadi mengisi kemerdekaan adalah cara untuk menikmati kemerdekaan itu sendiri. Jadi setiap orang yang ingin menikmati kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia ini 75 tahun yang silam ya, kalau Anda ingin menikmati kemerdekaan, maka kita juga harus berpartisipasi mengisi kemerdekaan. Caranya bagaimana? Taati semua aturan dan peraturan yang kita sepakati dalam segala bidang ya, baik dalam bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, termasuk bidang politik, bidang berorganisasi dan seterusnya. Taati aturan itu. Jangan mau menang sendiri, jangan menonjolkan ego sendiri, karena ini akan bikin kacau. Masyarul muslimin dan saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, itu yang kedua. Jadi arti kemerdekaan, mengisi dan menikmati kemerdekaan. Ini yang ketiga, ini yang lebih penting, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan ya, tidak ada jalan lain, kita harus mempertahankan persatuan sesuai dengan sila ketiga dari dasar negara kita Republik Indonesia, yaitu Persatuan Indonesia. Berbeda pendapat boleh ya, berseteru nggak dilarang, tapi jangan sampai perbedaan pendapat, perseteruan itu membuat negara kita terpecah belah. Masih segar dalam ingatan kita, negara multinasional, negara adidaya, negara besar, negara kuat, negara yang teknologinya canggih, bahkan sudah bisa mengirim astronot ke bulan, yaitu Uni Soviet ya, pecah, hancur menjadi negara kecil-kecil. Sampai hari ini tidak bisa diutuhkan. Dan itu tidak mustahil akan terjadi di Indonesia ya. Maka masing-masing kelompok, masing-masing golongan, masing-masing yang punya kepentingan di Indonesia ini harus menahan diri dari hal-hal yang mengarah kepada perpecahan. Jangan hanya karena ingin mendapat jabatan, ingin mendapat jatah pangkat kedudukan,
atau ingin mengeruk hasil kekayaan Indonesia ini, menghalalkan segala cara sampai kepada hal-hal yang mengarah kepada perpecahan, dengan cara adu domba, adu kambing, adu sapi, adu ayam, adu orang. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah kepada bangsa kita lewat perjuangan yang sangat panjang tadi, maka setiap warga negara Indonesia, setiap orang yang tinggal di Indonesia, yang lahir, hidup, dan mati di Indonesia, kita semua harus menjaga diri, menahan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan Indonesia ini pecah belah. Karena apa? Karena banyak orang, terutama orang-orang yang nggak senang dengan Indonesia ini, karena Indonesia ini kan negara yang Bhinneka Tunggal Ika, sukunya ribuan, bahasanya ribuan, adat istiadatnya ribuan, bahkan pulaunya saja 17.000 pulau. Agamanya banyak di Indonesia, ada Islamnya, ada Kristennya, Hindu, Buddha, ada Konghucu, ada keyakinan-keyakinan, aliran keyakinan, kebatinan itu banyak di Indonesia. Jadi negara-negara lain mungkin iri melihat Indonesia ini dengan suku yang begitu banyak, bahasa adat istiadat yang begitu banyak, wilayah yang begitu luas, bahkan banyak macam agama di Indonesia, tapi bisa hidup rukun, damai. Nah, biasanya orang kalau udah iri berupaya untuk memecah belah Indonesia dengan berbagai macam cara, terutama dengan memasukkan agen-agen pemecah belah itu ke bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia, siapapun kita, dimanapun posisi Anda sekarang, dimanapun Allah meletakkan posisi Anda sekarang, apa sebagai rakyat biasa, sebagai teknokrat, sebagai ekonom, sebagai pemuka agama, sebagai anggota dewan, sebagai ABRI atau polisi TNI, atau sebagai menteri, atau mungkin sebagai presiden dan wakil presiden, itu Allah memberi Anda jatah untuk menduduki posisi itu. Maka kita semua punya kewajiban untuk menjaga hal-hal yang mengarah kepada perpecahan kita sebagai bangsa Indonesia. Soalnya kalau negara udah pecah, para provokator yang sengaja eksis di Indonesia ini untuk memecah belah kita karena dia ingin mendapatkan keuntungan pribadi, keuntungan golongan, mereka tidak diam. Mereka terus melontarkan berbagai isu, membenturkan berbagai kepentingan organisasi golongan yang ada di Indonesia, yang mengarah kepada perpecahan. Jadi kalau mau demo silakan, mau berseteru antara organisasi ini organisasi itu silahkan, tapi jangan sampai mengarah kepada perpecahan, karena persatuan adalah harga mati untuk sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Soalnya kalau persatuan sudah tidak ada, masing-masing orang menonjolkan egonya masing-masing sampai mengorbankan banyak orang, akhirnya Indonesia pecah belah, masing-masing bikin wilayah sendiri, bikin negara sendiri, dan itu akan terjadi konflik sampai datangnya hari kiamat, karena perang saudara itu lebih ganas, lebih sadis dari perang antar negara. Makanya oleh karena itu setiap kita warga Indonesia, orang yang tinggal di Indonesia, di posisi manapun kita sekarang, kita semua punya kewajiban
untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Al-jam'atur rahmah wal furqatu azab. Begitu kata Rasulullah. Bersatu itu rahmat. Ya. Termasuk salah satu rahmat daripada persatuan itu adalah kemerdekaan. Para pemuda, para pejuang kita di masa yang lalu, dengan usaha sumpah pemudanya, 10, 100, mungkin ribuan kali pertemuan, sehingga terbentuklah satu kesepakatan, sehingga kita bersatu sebagai sebuah bangsa. Akhirnya kita bisa menyatakan kemerdekaan. Nah, oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang punya itikat buruk kepada Indonesia, ya, yang mengakibatkan negara kita itu kehilangan persatuannya. Secara otomatis, kalau persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang dari sebuah negara, maka dengan secara otomatis kemerdekaan dari sebuah negara, kedaulatan dari sebuah negara pun akan hilang. Akhirnya kita yang tinggal di Indonesia ini, di Nusantara ini, akan hidup dalam suasana konflik, suasana nggak nyaman, suasana perang yang mungkin sampai hari kiamat tidak akan selesai-selesai. Akhirnya kaum muslimin muslimat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, oleh karena itu di suasana hari kemerdekaan ini, mari rasa nasionalisme kita bangga menjadi bangsa Indonesia, kita senang menjadi bangsa Indonesia, dan kita beriktikat baik bagaimana bangsa kita, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berkemajuan, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi bangsa yang gemah ripah loh Cinawi, menjadi bangsa yang nyaman bagi siapapun yang tinggal di Indonesia, bangsa yang punya toleransi yang tinggi, bangsa yang punya rasa persaudaraan yang tinggi, ya. Maka hujatan-hujatan, ya, pernyataan-pernyataan yang kita dengar lewat media sosial, terutama di dunia maya, yang begitu kerasnya, yang begitu pedasnya, yang begitu, ya, seolah-olah sudah tidak gambaran sebagai bangsa Indonesia lagi.